Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat datang di channel Secara Sederhana. Hari ini kita membahas video tentang variabel penelitian, dan ini masuk ke dalam playlist variabel penelitian. Jadi di playlist ini nanti berhubungan dengan segala variabel yang berhubungan dengan metode penulisan ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari judul yang tepat gitu ya, saya coba untuk menyederhanakannya dengan cara membuat suatu variabel gitu ya, nanti dibahas bukan dari sudut pandang teori tapi dari sudut pandang kalau dia dijadiin variabel penelitian di judul itu dia jadi variabel X atau variabel Y, nanti temennya siapa gitu ya. Oke, hari ini kita membahas tentang loyalitas karyawan. Kita bahas dulu pengertiannya lah, pengantarnya lah, sederhananya gambaran dari loyalitas karyawan. Secara sederhana sih loyalitas karyawan adalah sebuah bentuk kesetiaan, bentuk komitmen yang diberikan karyawan kepada perusahaan, khususnya kepada visi misi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ini penting banget gitu ya. Loyalitas karyawan tuh penting banget. Kenapa? Kalau karyawan udah loyal biasanya akan mudah untuk diarahkan. Kalau karyawan lokal itu loyal itu nanti akan menjadi uh, alat tempur yang bagus karena bisa diandalkan, karena bisa dipercaya, karena akan memberikan yang terbaik yang mereka punya untuk kepentingan perusahaan. Dan ini artinya nilai dari karyawan itu besar banget, sebuah aset yang harusnya bisa dipertahankan gitu ya. Oleh karena itu ini penting banget bagi perusahaan untuk menciptakan tingkat loyalitas karyawan yang tinggi. Kenapa? Karena tadi akan ada banyak hal yang bisa timbul dari adanya loyalitas karyawan. Nah, ini pengertian dari loyalitas karyawan. Secara sederhana, yang namanya loyalitas karyawan adalah sebuah bentuk komitmen dan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan dan organisasi mereka bekerja. Loyalitas ini bisa tercermin dari kemampuan untuk bertahan, bagian dari resistensi, gitu ya, dalam tetap dalam organisasinya, keterlibatan dalam pekerjaan, engagement, gitu ya, lalu kepedulian terhadap kemajuan perusahaan, komitmen, dan kesediaan untuk memberikan kontribusi maksimal. Bagian dari itu semua, memberikan kontribusi yang maksimal. Bahkan di luar tugas formal atau tugas yang resmi diemban oleh si karyawan. Misalnya karyawan itu ditugaskan untuk membuat atau ditempatkan di bagian proses produksi gitu. Tapi begitu dia punya loyalitas yang cukup tinggi, begitu perusahaan bilang, yuk kita bikin acara ulang tahun perusahaan. Nah, bagian ini nih, walaupun bukan tugasnya untuk membuat citra yang baik atau mungkin bukan bagian dari tugas general affair atau tugas dari humas, mereka ikut bantu. Jadi di luar dari tugas formalnya, di luar jam kerja yang sudah ditetapkan, mereka mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan tugas mereka. Ini loyalitas. Ini terjadi sekali lagi karena ada bonding antara pribadi si karyawan dengan perusahaan. Ini penting banget sekali lagi, dan ini manfaatnya bagus banget buat perusahaan gitu ya. Nah, balik lagi ke pokok masalah, karena kita ngomongin bukan teori, kita ngomongin tentang variabel penelitian, maka pokok bahasan kita adalah apa aja yang bisa timbul gitu ya, yang bisa dipakai sebagai teman dari loyalitas karyawan apabila loyalitas karyawan ini dijadikan sebuah variabel penelitian kita. Nah, ini ada beberapa variabel independen yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Jadi sekali lagi, ini semua adalah variabel-variabel yang bisa mempengaruhi atau membuat loyalitas karyawan tuh jadi ada. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja, karyawan yang kerjanya itu puas gitu ya, puas dengan pekerjaan mereka lakukan, mereka lambat laun akan merasa senang, nyaman, dan akhirnya mereka akan loyal kepada perusahaan gitu ya. Lalu kompensasi dan benefit. Kalau misalnya kompensasi dan benefit itu diberikan secara adil, diberikan secara uh, ya transparan gitu ya, maka karyawan akan lambat laun akan percaya kepada perusahaan karena dia akan tahu bahwa
Kalau perusahaan dapat untung besar, dia akan dapat gaji besar, tapi kalau misalnya dalam perusahaan keadaannya dalam keadaan kurang mampu, maka perusahaan juga akan memberikan sekedar batas kemampuannya, gitu ya. Jadi ini ada unsur kepercayaan, gitu ya. Begitu karyawan percaya, mereka akan jadi loyal. Kepemimpinan atau leadership yang sesuai, gitu ya, itu bisa membuat karyawan mempunyai loyalitas kerja yang tinggi, gitu ya. Karyawan yang mau ngomong, gitu ya, karyawan yang bisa atau pimpinan yang ngomong, atau pimpinan yang bisa mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya. Dan kadang-kadang harus keras di momen-momen tertentu, membuat karyawan menjadi merasa terlindungi. Itu juga dengan budaya organisasi yang bagus akan mendorong karyawan akan menghargai satu dengan yang lain, menghargai pimpinan, pimpinan juga menghargai karyawan. Ada etos kerja yang bagus yang terbentuk dari budaya organisasi ini akan membuat yang namanya loyalitas karyawan menjadi solid, gitu ya. Ada banyak yang lain, ada motivasi kerja, ada keseimbangan kerja dan hidup, gitu ya, ada engagement, gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa membuat loyalitas kerja karyawan menjadi lebih bagus, gitu ya. Lalu berikutnya adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh loyalitas karyawan. Jadi loyalitas karyawan menjadi variabel X. Nah, ini variabel Y-nya. Ada kinerja. Tadi berulang kali di bagian awal kita omongin bahwa dengan loyalitas nanti kinerja akan jadi bagus. Dengan loyalitas karyawan akan bekerja dengan bagus sehingga akhirnya turnover intention jadi lebih kecil, gitu ya. Kenapa? Karena tadi udah puas, gitu ya. Dengan loyalitas karyawan ada komitmen organisasi, gitu ya. Ya, baik juga bawahnya nih. Loyalitas karyawan akan membuat kepuasan pelanggan. Bukan cuma puas buat karyawan sendiri, tapi juga puas untuk pelanggan. Lalu berikutnya secara tidak langsung dengan loyalitas karyawan yang tinggi, yang banyak, membuat citra perusahaan atau employer branding menjadi lebih bagus. Jarang banget yang keluar dari perusahaan, jarang banget demo segala macam. Demo itu terjadi karena loyalitas pada perusahaan berkurang dan itu hal yang wajar. Kalau misalnya tadi tuh loyalitas karyawan terjadi karena tadi kan sistem gaji atau besarnya kompensasi. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Gaji kecil membuat loyalitas turun membuat demo dan itu akhirnya menjadikan citra perusahaan menjadi hancur gitu. Nah, berikutnya adalah loyalitas karyawan membuat kedisiplinan kerja menjadi lebih bagus lagi, gitu ya. Ini hanya beberapa, silahkan nanti dicari temennya, itu yang bagus yang mana, yang cocok yang mana, karena kadang-kadang kalau kita ngomongin judul untuk SDM, cocok kelihatannya di logika kita, tapi nggak cocok di perusahaan, di mana tempat kita ngambil data. Bahkan mungkin kadang-kadang di data perusahaan satu kelihatan cocok, tapi di perusahaan yang lain nggak cocok juga. Jadi sebaiknya nanti dipikir-pikir dulu, apakah loyalitas karyawan ini ada di variabel X atau di variabel Y, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai nanti ketukar, jangan sampai nanti salah tempat, sehingga akhirnya nanti jadi repot nanti di uh, sidang skripsi atau di apapun namanya pas pengujian, gitu ya. Dan ini sekali lagi adalah beberapa hal aja yang secara sederhana diungkapkan, tentunya masih banyak lagi variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel loyalitas kerja karyawan. Oke, hati-hati dengan apa yang dipilih karena nanti harus dipertanggungjawabkan. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya kita mengacu kepada jurnal yang ada, gitu ya. Ada nggak sih jurnal yang judulnya hampir sama atau memang 100% identik atau variabel sama semua, gitu ya. Tinggal nanti lebih gampang nanti kita memahami fenomena yang ada di perusahaan atau tempat kita mengambil data, gitu ya. Oke, saya nggak akan ngomong panjang lebar lagi karena sebenarnya setiap video di variabel penelitian ini saya coba untuk membuat lebih simpel, nggak lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan ini juga nggak lebih dari 10 menit. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan penelitian berjalan dengan lancar, variabel ditemukan, temuan ini nanti berhubungan dengan apa gitu ya, teman-temannya nanti bisa kompak gitu ya variabel-variabelnya, hingga nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah penelitian yang bagus. Terima kasih, sehat-sehat semua, saya pamit, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, terima kasih.